Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Puji syukur atas kehadirat Allah yang telah memberikan saya beribu-ribu nikmat. Salah satunya nikmat kesehatan, yang alhamdulillah dengan nikmatnya saya dapat menyelesaikan ujian akhir semester saya pada mata kuliah aspek hukum dalam bisnis dengan dosen pengampu Bapak Mulyono SHMM. Izinkanlah saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Hussein Awari, mahasiswa di Universitas Pancasakti Bekasi dengan nomor induk kemahasiswaan 28923500003 dengan program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini presentasi saya ingin mempresentasikan tentang hukum dagang. Sebelum kita lanjut tentang hukum dagang, kita harus tahu dulu nih pengertian hukum dagang itu. Hukum dagang adalah serangkaian peraturan yang mengatur segala kegiatan manusia dalam melakukan perdagangan dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau profit. Semua hal yang terkait dengan perdagangan, transaksi jual beli, atau bisnis termasuk di dalamnya. Peraturan-peraturan ini termasuk dalam hukum privasi yang berasal dari hukum perdata. Hukum dagang masuk ke wilayah hukum perdata karena melibatkan interaksi antara individu atau antara individu dengan pihak lain. Hukum ini diatur dalam perdata khusus yang dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. Nah, sejarahnya hukum dagang itu seperti apa sih? Hukum dagang di Indonesia dimulai pada abad pertengahan di Eropa Barat. Kota-kota perdagangan seperti Genoa, Florence, Venesia, Marseille, dan Barcelona menjadi pusat perdagangan. Hukum Romawi awalnya mengatur perdagangan, namun peraturan hukum baru yang berlaku hanya untuk pedagang disusun di kota-kota tersebut yang disebut hukum pedagang. Pada abad ke-17 di Prancis, hukum pedagang dikodifikasi melalui Ordonnance du Commerce pada tahun 1673. Selanjutnya, pada tahun 1681, dibuat peraturan mengenai perdagangan laut bernama Ordonnance de la Marine. Pada tahun 1808, di Prancis, Code de Commerce yang merupakan kitab undang-undang hukum dagang tersendiri dibuat. Kodifikasi hukum Prancis tersebut diterapkan di Nederland, jajahan Prancis pada saat itu, dari tahun 1808 hingga 1838. Pemerintah Nederland kemudian merencanakan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sendiri pada tahun 1819. Tetapi perkara dagang diselesaikan di pengadilan biasa. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Belanda tahun 1838 yang berdasarkan prinsip konkordansi berlaku di Indonesia melalui pengumuman pada tanggal 30 April tahun 1847 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848. Setelah Indonesia merdeka, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD peninggalan Belanda tetap berlaku berdasarkan pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sumber-sumber hukum dagang itu ada apa aja sih? Pertama, ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, merupakan sumber hukum yang secara umum mengatur tentang hukum perdata, termasuk aspek-aspek yang berkaitan dengan hukum dagang. Dan juga ada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD, merupakan sumber hukum yang secara khusus mengatur tentang hukum dagang, termasuk berbagai aspek yang terkait dengan aktivitas perdagangan. Lalu ada undang-undang khusus, yaitu terdapat undang-undang yang secara khusus mengatur aspek-aspek tertentu dalam hukum tersebut, seperti Undang-Undang Dokumen Perusahaan, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Koperasi, Undang-Undang Pengangkutan, dan lain sebagainya. Yang keempat ada persetujuan.
Kesepakatan atau perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perdagangan dapat menjadi sumber hukum dagang, asalkan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Yang kelima, ada kebiasaan. Praktik-praktik yang umum dan diakui dalam dunia perdagangan juga dapat menjadi sumber hukum dagang, terutama jika telah menjadi kebiasaan yang diikuti secara luas dan diakui oleh para pelaku bisnis. Yang terakhir ada jurisprudensi. Putusan-putusan pengadilan dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum dagang juga dapat menjadi sumber hukum dagang, terutama jika keputusan tersebut memiliki jurisprudensi yang mengikat. Nah, ruang lingkup hukum dagang di Indonesia sendiri, yang pertama kontrak bisnis, yaitu mengatur berbagai aspek terkait dengan pembuatan, pelaksanaan, dan penyelesaian kontrak bisnis antara pihak-pihak yang terlibat. Yang kedua ada jual beli, yaitu mengatur transaksi jual beli barang dan jasa, termasuk pembayaran, pengiriman barang, serta tanggung jawab penjual dan pembeli. Yang ketiga ada hak atas kekayaan intelektual, yaitu melindungi hak cipta, merek dagang, paten, dan desain industri untuk mendorong inovasi dan melindungi kekayaan intelektual. Yang keempat ada merger atau akuisisi, yaitu mengatur proses penggabungan perusahaan atau merger dan akuisisi, termasuk persetujuan otoritas yang berwenang dan perlindungan kepentingan pemegang saham. Yang kelima ada bentuk perusahaan mengatur pendirian, organisasi dan tata kelola berbagai bentuk perusahaan seperti perusahaan perseroan, persekutuan, perseroan terbatas dan lain sebagainya. Yang keenam ada penanaman modal asing, yaitu mengatur masalah penanaman modal asing di Indonesia, termasuk persyaratan, perlindungan hukum, dan kewajiban perusahaan asing. Yang ketujuh, ada perusahaan go public dan pasar mobile. Pengatur persyaratan dan prosedur untuk perusahaan yang ingin go public atau mencatatkan sahamnya di bursa efek, serta pengaturan pasar modal. Yang kedelapan, pengkreditan dan pembiayaan, yaitu mengatur masalah pengkreditan, pembiayaan, dan pengaturan lembaga keuangan yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Yang kesembilan ada jaminan hutang, yaitu mengatur tentang jaminan hutang seperti hipotek, gadai, dan jaminan lainnya yang digunakan dalam transaksi bisnis. Yang ke-10 ada surat berharga, yang mengatur tentang penerbitan, peredaran, dan penyelesaian surat berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya. Lalu yang terakhir ada perlindungan konsumen, yang mencakup perlindungan hukum bagi konsumen, termasuk penyelesaian sengketa konsumen dan perlindungan terhadap praktik bisnis yang merugikan konsumen. Nah, asas-asas hukum dagang sendiri terbagi menjadi 5. Yang pertama ada kebebasan berkontrak, yang kedua ada kesetaraan hak, yang ketiga ada kepercayaan, yang keempat ada kepastian hukum, dan yang terakhir ada kewajaran. Maksud kebebasan berkontrak sendiri yaitu para pihak bebas untuk menentukan isi kontrak dan syarat-syaratnya. Kesetaraan hak, maksudnya para pihak memiliki hak yang sama dalam melakukan transaksi dagang. Nah, ketiga ada kepercayaan. Para pihak harus saling mempercayai dalam menjalankan transaksi dagang. Yang keempat ada kepastian hukum, yang maksudnya hukum dagang harus jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Lalu yang terakhir ada kewajaran, yang mana transaksi dagang harus adil dan wajar bagi semua pihak yang terlibat. Nah, subjek hukum dagang terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pedagang, yaitu individu atau entitas yang melakukan kegiatan jual beli barang atau jasa. Yang kedua ada perusahaan dagang, maksudnya entitas bisnis yang berfokus pada kegiatan perdagangan. Lalu ada badan hukum lain, yang berarti entitas hukum yang terlibat dalam kegiatan perdagangan seperti koperasi atau yayasan. Nah, objek hukum dagang sendiri ada 3 juga. Yang pertama, barang dagangan, yaitu barang fisik yang diperdagangkan seperti produk elektronik, makanan, pakaian, dan yang lainnya. Lalu yang kedua ada jasa, maksudnya pelayanan yang diberikan kepada konsumen seperti jasa konsultasi, perawatan kesehatan, dan transportasi.
Lalu yang terakhir ada hak-hak kekayaan intelektual, hak cipta, hak paten, dan hak merek yang melindungi karya-karya intelektual, penemuan, dan merek dagang. Nah, perjanjian dagang terbagi menjadi dua. Perjanjian dagang adalah kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perdagangan. Perjanjian tersebut mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Ada lagi tindakan melawan hukum dalam hukum dagang. Yang pertama, ada pemalsuan dokumen. Adalah tindakan melawan hukum dalam hukum dagang yang mencakup membuat atau menggunakan dokumen palsu untuk tujuan penipuan atau pengelabuan. Lalu yang kedua ada penipuan. Adalah tindakan melawan hukum dalam hukum dagang yang melibatkan penggunaan informasi palsu atau menyesatkan untuk tujuan memperoleh keuntungan atau merugikan pihak lain. Lalu yang terakhir ada pelanggaran kontrak. Adalah tindakan melawan hukum dalam hukum dagang yang terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak dagang. Baik, kesimpulannya bahwa pemanfaatan hukum dagang sangat berpengaruh untuk mendorong kesejahteraan masyarakat Indonesia maupun terhadap kepastian hukum bagi para pelaku usaha dikarenakan suatu perusahaan tidak mungkin dijalankan tanpa adanya kepastian hukum yang pasti dari hukum dagang. Sedangkan bagi pemanfaatan hukum dagang bagi masyarakat suatu negara, yaitu untuk menaikkan kesejahteraan rakyat dari adanya investor asing yang masuk ke Indonesia guna membangun infrastruktur, ekonomi, dan pendidikan. Cukup sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali.